semuanya, kami dari Family 100. Aku Putri. Aku Lisa. Aku Anan. Aku Clara. Dan aku Matthew. Kali ini kita bakal membahas salah satu profesi di bidang komunikasi, yaitu event organizer khususnya di bidang pernikahan, wedding organizer. Event organizer adalah suatu perusahaan yang fokus dalam bidang perencanaan, pengorganisiran, dan pelaksanaan berbagai jenis acara. Sedangkan wedding organizer terfokus dalam acara pernikahan. Alasan kami memilih profesi event organizer karena kami tertarik dengan perencanaan dan pelaksanaan suatu acara, serta kami dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, tadi kan udah jelasin tentang apa itu I.O. dan apa itu W.O. Sekarang kita bakal ngobrol sama seorang profesional di bidang I.O. Kalian penasaran nggak sih siapa orangnya? Tonton videonya! Oke semuanya, langsung saja kita sudah kedatangan narasumber kita, kakak yang kece ini. Kita akan langsung saja mendengar cerita-cerita kisah-kisah mengenai event organizer atau WO. Nah, halo kakak, mungkin boleh langsung perkenalan nama, kemudian asal, dan juga naungan WO-nya di bawah siapa? Oke, perkenalkan saya Rizky Bintang Angkasa, bisa dipanggil Angkasa. Saya merupakan intermediate planner dan juga organizer, kru dari Alunan Wedding Planner yang basicnya dari Yogyakarta. Nah, mungkin kira-kira di WO ini kakak udah berapa tahun sih untuk menjalani profesi ini sendiri? Untuk wedding planner sendiri, Alunan Wedding Planner sudah berdiri lebih dari 10 tahun, tapi untuk saya berkecimpung di dunia wedding planner kurang lebih dari 3 tahun. Nah nih kak, dari sekian banyaknya profesi, kenapa kakak akhirnya memilih menjadi seorang I.O atau WO? Oke, kenapa pilih wedding planner ya khususnya atau IO sendiri? Karena basic pendidikan saya kan pendidikan guru atau pendidikan IPS, dan itu membahas mengenai kebudayaan, khususnya itu dalam hidup. Nah, di dalam wedding planner ini, saya itu menangani wedding planner mengenai pernikahan kayak gitu. Jadi saya memperdalam lagi dalam hidup atau kebudayaan khususnya di pernikahan. Nah, dari latar belakang itu ada apa sih atau pengalaman menarik apa, pengalaman yang mengesankan apa dari kakaknya selama menjalani profesi EO, WO ini? Selama wedding planner ini pernah nih, dalam 3 hari itu ada event terus. Jadi saya cuma di rumah itu sekitar 1-2 jam. Saya berangkat pagi jam 2 pagi, pulang jam 12 malam, berangkat lagi jam 2 pagi. Selama 3 hari berturut-turut. Itu 2 event, saya menangani satu event pernikahan secara lengkap, yaitu ada siraman bidadari, terus ada akad dan juga resepsi dengan 1.500 tamu. Dan di hari ketiga saya harus berangkat ke Klaten jam 2 pagi juga untuk menangani pernikahan juga, akad dan juga resepsi. Kayak gitu sih, itu pengalaman unik selama 3 hari. Sebagai kakak kan sebagai I.O nih, ada nggak sih tanggung jawab atau etika yang harus kakak jalanin gitu? Pasti ya, setiap profesi kan punya etika atau tanggung jawab yang harus dijalani dari setiap profesi. Kalau di IO sendiri itu ada namanya profesionalisme. Itu meliputi penampilan, sikap, ketepatan waktu, kemampuan berkomunikasi. Ini nggak cuma tentang klien, tapi juga vendor dan juga lain sebagainya. Yang dalam konteks acara atau event tersebut saling jadi satu kayak gitu, saling berkolaborasi. Nah, sebagai seorang EO atau WO sendiri itu ada nggak sih skill atau kompetensi yang harus ditingkatkan? Pasti dong, tadi kan kita udah bahas tentang profesionalitas ya. Di situ kalau dari wedding planner ini ada manajemen waktu yang pertama, itu ada komunikasi efektif yang kedua, ada koordinasi dengan klien, vendor dan juga tim khususnya. Terus ada pemecahan masalah, kemampuan negosiasi, kerjasama dan juga empati dalam tim serta fleksibilitas. Kayak gitu sih kalau dalam wedding planner sendiri. Selanjutnya gimana nih kakak mengembangkan skill dan kompetensi yang kakak miliki? Oke, yang pertama menurut saya tuh saya harus belajar terus sih. Belajar dengan siapapun, dimanapun itu penting. Yang kedua dalam mengikuti tren terbaru, ada mengasah kemampuan komunikasi dan juga negosiasi juga, itu kan penting dalam wedding planner sendiri. Terus ada melatih juga manajemen waktu, organisasi, juga membangun portofolio dan juga jaringan yang baik sih kalau dalam wedding planner sendiri. Nah, hal apa aja sih yang kakak itu merasa profesi IO atau WO ini lebih menarik daripada profesi yang lainnya? Oke, kenapa lebih menarik? Basic dari pendidikan yang aku udah jelasin tadi. Ini adalah untuk mendalami lebih jauh tentang bagaimana pernikahan sebagai bagian dari perjalanan hidup, dirayakan dan juga dihormati dari berbagai budaya. Jadi di wedding planner sendiri ini saya nggak cuma menangani pernikahan khususnya dalam adat Jawa saja, tapi juga bisa adat Sunda, Palembang dan juga sebagainya. Selanjutnya nih kak, pertanyaan terakhir, di era digital sekarang ada nggak sih tantangan kakak gitu sebagai seorang I.O? Pasti ya. Mungkin yang pertama adalah kompetisi yang makin ketat ya. Sekarang banyak tuh menjamur-jamur WO atau wedding planner sendiri. Ini kan mulai banyak ya sekarang. Terus ada juga perubahan dan juga ekspektasi klien. Ekspektasi klien kan sekarang pengen nikah yang simple, intimate kayak gitu. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita khususnya sih. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Baik kita ke klien, kita ke vendor dan juga kita ke tim. Terima kasih buat Kak Angkasa udah mau hadir jadi narasumber kita pada hari ini, udah mau sharing-sharing cerita-cerita tentang seorang I.O tuh kayak gimana sih, dan semoga kedepannya Kak Angkasa bisa lebih lancar lagi menjadi seorang I.O-nya lebih baik lagi. Thank you, sama-sama Terima teman-teman kasih. sekalian.